Yuk, selamat datang di Gagagoku Channel. Ya, kali ini kita akan membuat top waifu berotot. Oke, di tier maker ya. Penilaian telah melewati penilaian dengan seksama dan jika kalian menemukan waifu kalian tidak ada di daftar ini, mungkin saya terlewat ataupun saya belum nonton, jadi komen aja di kolom komentar langsung aja tanpa berlama-lama. Kita akan masuk ke karakter yang pertama. Jadi untuk karakter pertama ini kalian pasti sudah banyak melihatnya dan kenal ya, karena bukan di cuman satu anime aja dia itu, kehitung 2 kali muncul di 2 anime yang berbeda. Yang satu adalah Fairy Tail, yang satu lagi Eden Zero gitu ya. Yang tidak lain tidak bukan beliau adalah tidak lain dan tidak bukan mantan striker timnas Eza Walian, Eza Walian. Ya, jadi Erza ini saya tempatkan di, kategori cewek bugar. Oh ya, saya belum menerangkan tadi di sini ada cewek bugar, ada B, A, S, Ratu Otot, dan di luar nalar. Kenapa Ejra ini atau Erza ini dimasukkan ke cewek bugar? Karena penggambarannya mayoritas di animenya itu kadang-kadang suka diimut-imutin gitu ya, dikecil-kecilin badannya, tapi di beberapa scene itu ada yang menampilkan lekuk ototnya begitu ya. Terkenalnya dengan kekuatan ototnya juga ada ya. Namun dari penggambarannya itu terkadang mayoritas itu adalah feminim-feminimkan gitu ya, dikecil-kecilin badannya, dilangsing-langsingin gitu. Tapi kalau kalian lihat di fan art-nya, malah banyak apa ya, divisualisasikan berotot. Nah, makanya saya memasukkan Erza ini ke daftar ini gitu, untuk, menjawab antusiasme kalian. Jadi karena mempunyai badan yang terhitung berotot, tapi tidak terlalu berotot amat, saya masukinnya ke cewek bugar, cewek sehat aja gitu ya. Dan untuk karakter selanjutnya, ya tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Yoruichi dari anime Bleach. Nah, saya masukin ke B, karena dari segi proporsionalitas itu bagus ya, termasuk apa ya, berisi atau berotot di animenya. Ya, jadi karena pesanan orang dalam, jadi saya tidak bisa mengomentari, terlalu banyak ya, ini ya, sosok ini. Kita langsung berpindah ke sosok selanjutnya, ini adalah yang bisa dikategorikan cewek berotot gitu ya. Dan saya lihat di traffic media sosialnya itu banyak gitu yang suka sama yang pasti yang kalian pasti tidak akan menolak kalau saya tempatkan ini di S atau di A dulu ya. Di A adalah Maki-chan. Maki-chan ini secara visual dari awal kemunculannya sampai, season kemarin, itu sangat-sangat berotot divisualisasikan dan menjadi ciri khas itunya ya, karakternya. Oleh sebab itu, Maki-chan masuk ke tier A dengan visualisasi yang sempurna di lekuk-lekukan ototnya ya, apalagi di season-season awal gitu ya. Dan selanjutnya, ini juga termasuk, apa ya, karakter yang terkenal tapi tidak terlalu terkenal-terkenal amat, Mereleona ya, Nah, saya akan tempatkan di B. Dari, penggambarannya karena tidak menonjolkan terlalu banyak menonjolkan otot-otot atau apapun itu ya, tapi di beberapa scene penggambarannya itu detail tentang ototnya. Fan art-nya itu banyak yang menggambarkan Megalodon itu besar gitu ya otot-ototnya. Tapi di animenya itu jarang. Kenapa? Karena pertama bajunya. Bajunya itu kadang-kadang tertutup kan ya. Dan kadang-kadang juga scene-nya itu mungkin nggak pas untuk menampilkan atau dari segi cerita, plot cerita itu nggak pas untuk menampilkan di otot-otot gitu ya.
Jadi saya masih berpositif thinking. Mungkin dari penggambaran karakternya karena saya tidak baca manganya kalau Black Clover, mungkin, digambarkan berotot. Jadi orang-orang terinspirasi untuk membuat, apa ya, fan art yang berotot begitu. Jadi sosok selanjutnya ini berasal dari anime terkenal dan banyak, disukai oleh orang Indonesia animenya gitu ya. Namanya adalah Miriko dari My Hero Academia tentunya, dan saya akan tempatkan di S. Kenapa saya tempatkan di S? Karena ya kita tidak bisa ragukan lagi dari segi visualisasi animenya dan juga di manganya, itu diperlihatkan memang sangat berotot gitu ya. Jadi ini pantas sekali untuk menyandang tier S di sini. Nah dari sejauh ini kita melihat, di tier A ada Maki-chan, di tier S ada di tier bawahnya Mereona dan ada paling bawah itu si Ejra Walian di, Erza. Jadi kita kan bisa menilai kenapa saya apa ya, menempatkan gitu ya, Mirko ada di tier S begitu. Kalian tahu sendiri, kalian bisa langsung lihat aja gambarnya kan gitu ya. Jadi sebenarnya saya tidak usah menerangkan panjang lebar kenapa, beliau ini masuk ke tier S gitu. Dan di selanjutnya, karena mungkin ini subjektif dan tapi kalau kalian juga lihat animenya, kalian bisa pikirkan apakah saya subjektif gitu. Nah untuk selanjutnya ini ada yang pastinya Nikaido dari Dorohedoro, Bung. Kalian bisa lihat gambar-gambarnya dan, kalau kalian lihat dari season pertamanya dan juga dunianya emang mendukung sekali untuk bentuk, apa ya, penggambaran yang seperti ini. Jadi pas banget gitu nih Kaido di apa, di anime Dorohedoro gitu ya. Apalagi di season pertamanya nih Kaido itu menyembunyikan bahwa dia itu penyihir, jadi banyaknya kan adegan-adegan adu fisik begitu ya, bela diri dan yang lain-lainnya. Apalagi nih Kaido ini kan sering pakai baju yang kayak baju Cina gitu ya kan. Dinilai dari visualisasi, dari watak karakternya yang menempatkan nih Kaido sebagai ratu otot. Apalagi kalau formnya pas lagi ujian jadi iblis itu ya, sangat-sangat menggoda. By the way ini, dia itu adalah waifu saya ya. Saya sangat, favorit sekali dengan Nikaido. Nah untuk selanjutnya ini, adakah yang bisa mengalahkan Nikaido? Mungkin ya. Dan di urutan selanjutnya, Revi dari, Black Lagoon ya. Saya akan menempatkan di, B, di Buga kayaknya ya. Soalnya Levi ini kalau di penggambarannya di awal-awal itu kan, langsing gitu ya, kurus kayak cewek biasa, tapi setelah adegan action-nya biasanya itu keluar tuh. Memang mungkin dibutuhkan untuk menampilkan sedikit kesan maskulin di karakter ini, apa, agile-nya itu atau tangguhnya itu lebih-lebih daripada si Erza. Jadi saya naikin, Revi ke B aja. Karena B dan A ini kelihatannya terlalu jomplang ya, saya naikin ajalah Maki-chan ke S, oke. Di B ini numpuk ya, yang B aja gitu ya. Jadi yang B aja numpuk jadinya. Jadi kita masuk ke karakter selanjutnya. Karakter selanjutnya di sini ada ya Leone dari Kill la Kill. Nah kita Akame ga Kill, Kill la Kill, Akame ga Kill. Kita masukkan dulu ke B ya. Di beberapa scene dia itu juga sering ditampilkan sebagai wanita yang, gimana ya, nggak terlalu berbentuk gitu badannya. Jadi mungkin kalau saya menilainya sebagai penonton aja ini ya, nggak tahu apa-apa ya, tapi cuman karena saya nonton banyak anime gitu, ya jadi saya menyimpulkan mungkin untuk, animatornya, itu merasa mungkin untuk beberapa scene atau untuk beberapa adegan gitu, dibutuhkan tubuh yang biasa aja gitu. Jadi nggak perlulah digambar detail sampai ke
otot-ototnya. Tapi kalau kalian lihat lagi nih, balik lagi lihat ke fandomnya atau lihat juga ke fan art-nya, banyak yang menonjolkan otot-otot gitu ya. Terus di beberapa scene juga emang kelihatan ditonjolkan juga otot-ototnya itu ya. Kebanyakan kalau kita lihat di tier ini, di apa, tier list ini, banyaknya karakternya itu mengapa dilihatin otot-ototnya gitu kan, soalnya mereka itu mengandalkan fisik ya. Nah untuk selanjutnya ini ada dari Mushoku Tensei. Siapa lagi atuh ya dari Mushoku Tensei mah ya, tak lain dan tidak bukan, jadi Ghislaine ini, eee, di samping itu penggambarannya itu banyaknya kan berotot, tangguh, dan juga, kelakuannya. Nah, saya ditempatkan di S sejajar dengan Maki-chan. Kenapa saya tidak masukkan ke Ratu Otot? Karena, mmm, kalau dibandingin sama Nikaido mungkin lebih kecil, mungkin lebih kecil, dengan, segi kekuatan mungkin dia lebih dari Nikaido, meskipun Nikaido punya jurus waktu. Tapi kalau ditarungin nih, misalkan dua-dua ini ditarungin, dari segi tubuh gitu ya, saya mah lebih sreg dengan, visualisasinya Nikaido daripada Ghislaine ini ya. Dan yang terakhir, kalian pasti tahu ya, dari tadi saya udah bilang saya itu sangat subjektif sekali. Jadi yang terakhir ini yang untuk, dimasukkan ke kategori di luar nalar itu pastinya adalah the number one atau Noi. Noi ini kalian udah pasti tahulah visualisasinya, dari dia mau pakai jaket, pakai topeng, dan segala macamnya, pasti paling besar di antara, semuanya. Dan kalau dari visualisasi kalian juga tidak akan lupa saat, Noi ini bonekanya keluar dari panggangan. Itu adalah visualisasi yang sangat mendebarkan di Netflix. Nah, Noi ini, eee, di balik dari kebrutalannya dan jurusnya itu kan penyembuhan, tapi itu tuh dipakai buat berkelahi. Jadi dia bisa berkelahi dan menyembuhkan diri sendiri di satu waktu. Jadi ini, kategori OP ya. Jadi dia itu bisa menjadi petarung padahal dia healer. Kenapa? Karena ototnya gede, Bung. Paling gede, lebih gede daripada Nikaido, lebih tinggi juga gitu. Nah dari proporsional, tier list ini saya kepikiran gitu ya, kayaknya untuk, Revi ini kita masukin ke A, gini cocok kayaknya. Oke, jadi ini adalah tier list buatan saya tentang waifu berotot. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Atau yang ada yang belum disebutkan oleh saya masuk ke sini gitu ya? Coba tulis aja di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.